Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memasuki hari kedua di bulan Ramadan ini. Semoga kita senantiasa masih bersemangat untuk meningkatkan nilai ibadah kita mengalahkan di luar Ramadan, melebihi ibadah-ibadah yang ada di luar Ramadan. Sebelumnya, mari kita berkirim doa surah Fatihah kepada guru-guru kita yang sudah membimbing kita, sudah mengajari kita, juga kepada leluhur kita, kedua orang tua kita yang telah mendidik kita. Wabil khusus kepada Syekhina Imam Ghazali, Syekh Abi Hamid Al-Ghazali yang kitabnya kita kaji. Semoga kita keluberan mendapat berkah dari ilmu beliau. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Ya, firli wali walidayya walil mu'min. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babul bayani nahwal muridin. Bab ini menerangkan penjelasan tentang petuah untuk para muridin, orang-orang yang para pencari Allah, para pencari jalan Allah. Yaduru ala salah satu usulin. Penjelasan ini berkisar di antara tiga pokok. Yang pertama al-khauf war roja wal khub, yaitu khauf, roja dan khub. Khauf adalah takut kepada Allah, roja mengharap, selalu berharap kepada Allah, mengharap rahmatnya Allah, dan wal khub adalah cinta kepada Allah. Fal khaufu far'ul ilmi. Rasa takut kepada Allah itu merupakan cabang dari ilmu. Sedangkan roja far'ul yakin. Roja adalah cabang dari keyakinan. Wal khub far'ul ma'rifah. Cinta kepada Allah itu adalah cabang dari ma'rifah, mengenal Allah. Fadalilul khaufi al-harb. Tanda orang itu punya sifat khauf, punya rasa khauf, takut pada Allah, itu orang tersebut akan senantiasa lari dari semua larangan-larangannya Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Wa dalilur roja, bukti dari roja, mengharap kepada Allah, adalah at-thalab. Itu orang tersebut akan senantiasa mencari atau mencari rahmatnya Allah. Ketika orang itu mengharap rahmatnya Allah, yang terjadi buktinya adalah orang tersebut senantiasa mencari rahmatnya Allah, mencari ridhonya Allah. Wa dalilul khuf itharul mahbub. Bukti dari orang atau kita itu cinta kepada Allah adalah akan senantiasa mengutamakan zat yang kita cintai, yaitu Allah, di atas kepentingan kepada makhluk-makhluk Allah. Kepentingan Allah yang kita utamakan. Wa misalu dzalik, adapun permisalan dari semua itu, dari khauf, roja dan hub, ini adalah
al-haramu wal masjid wal Ka'bah. Yaitu seperti permisalan tanah haram, Makkah, Masjidil Haram dan juga Ka'bah. Faman dakhala haramul irada amana minal khalqi. Barang siapa yang sudah memasuki tanah haram, haramul irada, tanah haram harapan, itu orang tersebut pasti akan aman dari semua makhluk, aman dari jiwanya terjamin, tidak akan diganggu oleh makhluk. Itu yang masuk ranah khauf. Ketika orang tersebut benar-benar takut kepada Allah, maka dia akan lari dari semua larangan Allah dengan cara mencari ilmu, menggunakan keilmuan. Apa ini larangan Allah? Ketika aku takut kepada Allah, aku akan mencari mana yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Kita akan mencari dan aku akan meninggalkan itu. Itu teribaratkan orang yang memasuki area tanah haram. Dia akan selamat dari makhluk. Wa man dakhala al-masjid amanat jawarihu ayyastamilaha fi maksiatillahi ta'ala. Kemudian orang yang mengharap rahmatnya Allah, roja. Orang yang mengharap roja, yang ketika dia mengharap yang merupakan cabang dari keyakinan. Ketika kita mengharap rahmatnya Allah, kita tidak boleh putus asa dengan rahmatnya Allah. Ini kita sangat berharap dengan penuh keyakinan. Ketika kita yakin, kita akan selalu berusaha memperoleh rahmat itu. Itu teribaratkan ketika orang sudah memasuki tanah haram di Mekah, kemudian orang itu udah masuk ke area Masjidil Haram. Orang yang sudah masuk ke area Masjidil Haram, ini teribaratkan orang tersebut pasti niscaya akan selamat semua anggota tubuhnya dari melakukan maksiat kepada Allah. Untuk melakukan maksiat-maksiat kepada Allah. Karena orang yang telah memasuki Masjidil Haram, udah memakai pakaian ihram, ini yang terjadi di sana adalah orang yang akan melakukan ritual ibadah. Dia akan tawaf, dia akan sa'i, akan tahalul, akan sholat, akan melakukan ritual-ritual itu. Maka ketika berada pada ritual-ritual umroh ataupun haji ataupun ibadah-ibadah di pelataran Masjidil Haram, di area Masjidil Haram, ada membaca tadarus ataupun sedang iktikaf di situ, maka bisa dipastikan orang tersebut itu semua anggota badannya akan terselamatkan dari melakukan aktivitas-aktivitas maksiat kepada Allah. Ini pada tingkatan roja. Kemudian pada tingkatan hub, cinta kepada Allah, yaitu wa man dakhala Ka'bah, amana qalbu ayyastaghila biwairi dzikrillah azza wa jalla. Orang yang sudah berada di dalam Ka'bah, memasuki dalam Ka'bah, berada pada Ka'bah, orang tersebut akan aman hatinya, akan tenang hatinya, akan aman hatinya dari pekerjaan, dari aktivitas hati selain mengingat ataupun berzikir kepada Allah. Ini orang yang diibaratkan, ini makam-makam ataupun tingkatan-tingkatan spiritual para arifin. Dan kalau kita ini paling ya masih ibadahnya kita, bentuk penghambaan kita kepada Allah ini
masih pada level pinggiran, yaitu khauf. Kita melakukan diperintah Allah puasa, kita melakukan puasa semata-mata masih karena takut kalau kita tidak puasa nanti dihukum oleh Allah, dipukuli atau disiksa Allah di neraka. Ini taraf. Ya sudah sepatutnya ketika kita masih berada di level paling dasar ini, kita meningkatkan dari khauf menuju roja, menuju kita senantiasa mengharap rahmatnya Allah. Aktivitas-aktivitas kita menebarkan kasih sayang Allah, sehingga kita di situ nanti yang merupakan sifat roja adalah cabang dari yakin, bentuk keyakinan kita kepada Allah. Ini udah makomnya para aulia. Ya, kalau kita masih hamba-hamba amatiran seperti kita ini, masih taraf khauf. Kita takut nanti ketika tidak melakukan sholat kita akan dihukum oleh Allah di neraka. Nah, makanya Imam Ghazali memberikan contoh permisalan seperti ketika kita masuk ke Makkah. Pokoknya orang yang sudah memasuki Mekah, kota Mekah, kota tanah haram di Mekah itu akan selamat. Entah apapun dari rumah ini, apapun problemnya ataupun apapun, nah, ketika udah masuk ke situ dia akan selamat dari gangguan yang lain, makhluk-makhluk yang lain. Kemudian ketika kita masuk ke wilayah roja, nah kita diibaratkan sudah memasuki area masjid. Jadi di situ yang terjadi adalah aktivitas-aktivitas ibadah. Aktivitas-aktivitas ibadah di dalam masjid, sehingga seluruh organ ataupun tubuh kita, fisik kita di situ akan terbebas dari melakukan maksiat. Karena di situ adanya hanya fisik kita, raga kita ajak untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Ini untuk roja. Ketika masuk ke area Ka'bah, bisa masuk ke dalam Ka'bah. Nah, ini makanya kita itu harus sering-sering berdialog, menziarahi diri kita, hati kita. Jangan kita itu sering terlalu asik di luaran diri kita. Hati kita ini loh, masuk ke area hati kita, di mana hati kita itu senantiasa kita ikuti kata hati kita. Karena apa? Karena hati kita, di dalam hati kita itu pasti senantiasa mengajak kepada kebaikan. Cuman di luar hati kita ini banyak hijab-hijab, banyak kita terlalu menuruti nafsu-nafsu kita, terlalu menuruti sifat-sifat tercela kita, sehingga menutup, mengotori hati kita. Faidah sebagai abdu lazamahu ayang durofi dzulmatil lail wa nawaran nahar wa ya'lam anna haduma idza dara azzala sahibuhu anil wilayah. Jadi diibaratkan, Imam Ghazali mengibaratkan lagi, ketika sudah seorang hamba sudah masuk waktu pagi, maka gelapnya malam itu sudah berlalu. Jadi ketika berada pada waktu pagi, gelapnya malam itu, pengibaratan Imam Ghazali seperti itu. Gelapnya malam sudah berlalu, dan yang akan datang adalah cahaya siang, terangnya siang hari. Jadi
Ketika ini ibarat hati kita itu sudah kita penuhi dengan zikir mengingat kepada Allah, maka hati ini akan bersinar. Dan sinar itu bisa menerangi kehidupan kita. Orang yang hatinya sibuk dengan Allah, berzikir kepada Allah, ini otomatis luarnya nanti manifestasi di eh, pergerakan raganya ini akan menunjukkan bentuk ibadah itulah ketaatan kepada Allah. Yaitu ketika hati sudah terang dengan nurnya Allah, dengan mahabbah, dengan nur mahabbah Allah dalam hati. Ya, beda cerita ketika waktu malam, misalnya hati kita itu tertutup oleh cahaya malam, oleh kegelapan malam, karena kita terlalu mengikuti nafsu kita, terlalu membiarkan sifat-sifat tercela kita, mempraktekkan perilaku-perilaku yang melawan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat malam hati kita. Jadi antara siang dan malam ini tidak bisa bersama. Tidak mungkin bersama. Maka hati kita itu ketika gelap, nah ini ibarat malam. Makanya ketika hatinya gelap jauh dari nur Allah, kita gelapkan nur Allah di situ pada keadaan malam misalnya, maka yang terjadi kita itu akan berat melakukan perintah Allah, bahkan malah cenderung bermaksiat kepada Allah. Beda cerita ketika hati kita senantiasa pupuk dengan zikir-zikir, kita senantiasa membiasakan berada pada hub kepada Allah, berada pada cinta kepada Allah, sehingga hati kita disibukkan dengan mengingat Allah. Ini otomatis yang termanifestasi pada gerakan kita itu adalah gerakan cinta penuh kasih sayang, ataupun bentuk ibadah-ibadah kita, bentuk-bentuk peribadatan yang lahir dari tubuh kita, apapun profesinya. Mungkin kita di sawah ataupun di jalanan, ya karena hati kita sibuk, maka yang kita lakukan itu nilainya ibadah. Kita mempunyai kesadaran, misalnya kita mau bekerja di sawah ataupun bekerja jadi apapun di kantor atau apapun, ketika kita niatkan dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah bentuk tugas kita sebagai khalifah. Jadi khalifah di muka bumi di bidang apapun profesi kita. Nah, di situ ketika kita bisa menyadari posisi kita bahwa kita sebagai hamba yang diperintah dititahkan menjadi khalifah di muka bumi, kita melakukan aktivitas adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Karena muncul dari nur dari hati kita ini senantiasa terpancar. Beda cerita, kita melakukan aktivitas yang sama, tapi hati kita itu gelap. Karena kita menuruti nafsu kita, ego kita, iri dengki kita pelihara di dalam jiwa kita. Nah, ini yang terjadi walaupun aktivitasnya sama-sama ke kantor, sama-sama bekerja, sama-sama di sawah, tapi yang terjadi adalah bentuk kegelapan, tidak menjadi nilai ibadah. Sama-sama aktivitasnya, tapi yang satu sebagai bentuk penghambaan, sebagai bentuk peribadatan, yang satu hanya pekerjaan berupa zahir, pekerjaan manusiawi, pekerjaan sosial manusiawi, kita mencari nafkah misalnya. Itu beda cerita. Maka di sini Imam Ghazali membagi ketika hati itu ibaratnya
tidak bisa terjadi siang dan malam. Kalau siang ya siang, kalau malam ya malam. Fakadzalika nurul ma'rifah idza dara azala zulmatul ma'asi anil jawari. Ya, sedemikian apa jenenge nur atau nur ma'rifat, cahaya-cahaya pengetahuan kepada Allah, pengenalan kepada Allah. Ketika cahaya itu jelas, maka hilanglah kegelapan maksiat dari semua anggota tubuh kita. Fa in kanat halatu yardahu li khululul maut syakarallahu ta'ala ala taufiqihi wa ismatihi. Dan jika seorang dari kita, seorang murid seperti kita yang mengharap di jalan Allah ini merasa halat ridho kepada datangnya kematian, maka kita bersyukur kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah dan juga perlindungan kepada Allah. Tetapi ketika kita ingkanat halata yuqarribu ma'ahal maut intaqala anha bisihatil azimah wa kamalil judi wa alla malja'a minallahi illa ilaih. Dan ketika kita takut kematian, benci kematian, maka dia harus pindah keinginan yang benar dan harus benar-benar berupaya untuk tidak membenci kematian itu. Sebab tiada tempat kecuali hanya kepada Allah. Kita hanya tempat kembali kita itu hanya kepada Allah. Jadi kematian itu adalah hak. Ini yang harus kita sadari. Sebenci-bencinya kita, setakut-takutnya kematian itu pasti datang. Makanya seyogyanya para arifin, seyogyanya para muridin, kita itu untuk tidak terlalu takut kematian. Kita harus tetap bersyukur kepada Allah dengan mengharap taufik dan pertolongan dan juga penjagaan dari ismah dari Allah, penjagaan dari Allah supaya kita bisa husnul khotimah. Nah, untuk mencapai taraf husnul khotimah kita harus melatih, mengisi waktu kita senantiasa beribadah, senantiasa mengingat kepada Allah, menjalankan aturan-aturan dari Allah. Nah, ketika kita kok punya ketakutan yang berlebihan, nah ini, maka kita harus bisa merubah azimah atau keinginan kita itu, ketakutan kita itu menjadi tidak begitu takut. Ya, semua orang takut mati, mengharapkan umur yang panjang. Tapi mau tidak mau kita harus menyadarkan jiwa kita, menyadarkan pikiran kita bahwa kematian itu juga hak akan datang. Alhamdulillah. Kama annahu la wusula ilaihi illa bihi falazima ala ma'afsada min umuri bisu ikhtiyarihi wasta'ana billahi ala tadhiri dhari minadunub wa tasfiyati ba'dini minal ghuyub wa qad izinarul ghaflah an qalbihi wa idaran nar syahwah an nafsihi wastiqama ala tariqil haq wa raqibil matyatil sidq. Jadi apa yang harus kita meminta pertolongan kepada Allah dengan jalan membersihkan lahiriah kita, membersihkan lahiriah atau dohir kita dari dosa-dosa.
dan berusaha mensucikan cacat-cacatnya kita di depan Allah. Kita ini termasuk orang-orang yang kadang tergolong zalim kepada Allah, zalim kepada diri kita, karena kita diperintah Allah untuk beribadah, terkadang kita malah melanggar aturan Allah, bahkan membangkang kepada perintah Allah. Makanya kita itu berusaha membersihkan, bertaubat, mensucikan diri kita. Makanya kita harus berusaha memotong tali kelalaian dalam hati kita, lalai kepada Allah untuk tidak mengingat Allah. Kita lalai, kita potong tali itu sehingga kita senantiasa membiasakan, kita senantiasa menggantungkan harapan kepada Allah, mengingat kepada Allah. Dengan jalan kita melemahkan atau memadamkan api syahwat, darun nari syahwat, memadamkan api syahwat kita yang liar ini. Jadi syahwat itu harus kita lemahkan. Soalnya kalau syahwat atau nafsu kita, marah kita turuti, ini berefek negatif kepada kita. Dan di samping kita melemahkan syahwat kita, dengan puasa kita ini diantara untuk melemahkan syahwat kita. Kita mengurangi makan, kita tidak makan pada siang hari. Nah, ini diantara untuk melemahkan syahwat kita. Seandainya kita tidak ada ibadah puasa, ada perintah kewajiban puasa, ini niscaya kehidupan kita, syahwat kita ini akan liar. Makanya kita diberi syariat oleh Allah bagaimana supaya syahwat kita itu tidak liar. Dan kita harus tetap beristiqomah, wastaqim an thoriqil haq, beristiqomah di jalan yang benar. Kita senantiasa beristiqomah di jalan kebenaran yang sudah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berpegang teguh pada kejujuran. Belajar jujur. Jujur itu apa? Makanya makam tertinggi itu adalah jujur, as-siddiq, makam tinggi. Jadi orang yang jujur itu apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan itu selaras. Kalau jujur omongan itu masih mudah, tapi menyelaraskan apa yang dia omongkan dengan apa tindakannya itu yang sulit. Nah, itulah makam ketika bisa menyelaraskan. Makanya sahabat yang paling dekat, paling makomnya paling tinggi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, untuk mencapai makam-makam tersebut, mencapai derajat-derajat tersebut, itu perlu belajar supaya kita itu bisa jujur dari ucapan dan perbuatan. Kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Kita mengenal diri kita sendiri, belajar latihan jujur karo awake dhewe. Ya, ternyata kita itu sering menipu diri kita. Kita tidak mampu pura-pura mampu. Kita tidak bisa pura-pura bisa. Padahal kalau kita mau jujur ketika kita tidak mampu, kita mengakui ketidakmampuan kita bisa minta tolong. Kita merasa lemah di hadapan Allah, minta tolong kepada Allah. Ketika kita tidak tahu dan menyadari ketidaktahuan kita, apa yang kita lakukan? Kita akan berusaha mencari tahu dengan cara belajar. Makanya berhentilah kita itu untuk menipu diri kita, menipu diri sendiri, apalagi menipu orang lain. Nah, kita ini terbiasa, Allah saja sering kita tipu. Kita sering bohong sama Allah. Nah,
Makanya kita itu harus banyak-banyak introspeksi. Wa innan nahar dalilul akhirah. Sesungguhnya siang itu waktu siang itu adalah isyarat akhir. Dalil atau bukti dalilnya akhirat. Wal laili dalilud dunya. Malam adalah dalilud dunya. Wan naum syahidul maut. Dan tidur itu adalah tanda kematian, lambang atau saksi kematian. Wal abdu qadimun ala ma aslafa wa nadama ala ma khalafa. Dan hamba seperti hamba-hamba ya, seorang akan membawa amalnya dan menyesali apa yang ditinggalkan. Kita meninggal menuju Allah, kita akan menyesali perbuatan kita. Kita yang dibawa kita amal perbuatan kita bawa di hadapan Allah. Seperti ini ada firman Allah dari surat Al-Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullah azza wa jalla yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari ini diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikan. Alangkah malunya kita di hadapan Allah nanti ketika kita tidak membawa apa-apa. Maka dengan Ramadan ini kita berusaha untuk mengisi kebaikan-kebaikan, menambah ibadah-ibadah kita. Dengan harapan Allah itu ridho dengan kita. Dengan apa yang kita lakukan ini Allah menjadi terharu dengan kita. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita. Demikian, apabila ada kurang pasnya, ada salahnya dari apa yang saya sampaikan kajian ini, itu murni dari kebodohan saya, kurang pengertian saya. Apabila ada kebenaran, itu adalah dari Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.